bisa ngejanjiin katanya per minggu jutaan, per bulan puluhan juta gitu. Sekarang tanpanya juga saya punya penghasilan yang puluhan juta, alhamdulillah gitu. Di sini walaupun saya cuma TKI tapi saya bisa beli iPhone 11 dan video ini saya buat pakai iPhone 11. Dan di video kali ini Bang Amin sudah dapat laporan lagi dari salah satu orang korban ya. Dan dia akan menceritakan langsung pengalaman dia ditipu sama member. Dan ini kalau nggak salah kejadiannya di Pekanbaru. Ada banyak banget di semua daerah, di semua provinsi sudah menjamur. Dan sampai sekarang masih banyak banget. Ini video bukti lapangan lagi curhatan korban member Pekanbaru. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul dari Jambi. Saya sini mau cerita gimana ceritanya saya pernah ketipu saya masih baru banget, jadi saya belum paham tentang dunia kerja, jadi itu kenapa saya sampai kena tipu. Yang awal ceritanya sih sebenarnya itu bukan saya yang dapat loker ya, itu dari temennya ke temen saya gitu. Temen saya itu dapat info dari temen dia, terus dia ngajak ke rumah saya gitu. Dia ngomong ke saya katanya, ayo kita kerja ke Riau katanya, ada lowongan bagus, gajinya di atas 3 juta. Kerjanya enak di salah satu pabrik ekspor impor gitu. Modus. Pas saya mutusin untuk ikut, sebenarnya juga saya udah nyelidikin ya. Dari mulai saya telepon orangnya langsung, saya tanyain, ini bukan kan karena Riau terkenal dengan RIT ya. Antara Riau atau Pekanbaru saya kurang bisa membedain ya. Jadi antara dua daerah itu saya sebut yang sama gitu lah. Nah nyampe pada kesempatan itu saya nanya ke dia, kan saya telepon, ini bukan kan gitu, kata dia bukan gitu. Jadi itu yang membuat saya yakin, lagian teman saya kayak meyakinkan banget bahwa ini bukan penipuan gitu. Jadi pas saat itu saya masih ada tabungan sekitar 2,5 juta, dan teman saya itu punya tabungan juga kayaknya, soalnya dia tuh ditelepon sama temennya katanya cepet. Saya tanya ke teman saya namanya kan Ricky. Kamu jahat, Rizky. Saya tanya ke Ricky, apa aja syaratnya? Katanya syaratnya sama kayak lowongan biasa. Itu hampir 1 minggu saya nyari persyaratan itu, dari mulai SKCK sampai semuanya gitulah, CV gitu. Tapi ternyata ditelepon sama orang ini, member, udah nggak usah pakai CV-CV-an, yang penting cepet aja orangnya datang gitu. Nah, sedikit cerita juga ya dari Bang Amin. Dulunya Bang Amin ya disuruh cepet-cepet juga sewaktu Bang Amin ditipu sama member. Mereka nggak sabaran menyuruh kita merantau ke tempatnya mereka supaya kita nggak berubah pikiran. Makanya mereka nggak pernah memikirkan entah kita bawa surat, entah kita bawa KTP, entah kita bawa ijazah, mereka nggak peduli. Yang mereka peduli adalah kita cepet-cepet datang ke tempatnya mereka. Di situ saya mulai curiga, tapi karena udah terlanjur janji, jadi saya tetap ikut gitu. Pas nyampe berangkat ke Riau, dari Jambi ke Riau itu kami butuh waktu sekitar berapa ya, 1 harian kayaknya pakai travel. Nyampe di Riau tuh saya udah mulai agak curiga, karena ternyata turun tuh bukan di area pabrik tapi di tempat kayak perumahan atau BTN gitu. Nyampe di BTN itu saya dijemput kan. Jemputnya saya pikir jemput katanya pakai mobil gitu kan. Ternyata bukan. Ternyata pakai motor, kayak motor, terus dibawa masuk ke perumahan. Setelah dimasuk ke perumahan, saya nanya ke orangnya kan, pas lagi di motor itu belum nyampe di perumahannya. Saya tanya, bang, ini pabriknya yang sebelah mana ya bang, kok ini perumahan gitu. Ternyata kata dia gini, ngapain kerja di pabrik gitu, enakan di kantor, malah nggak capek gitu. Di situ saya mulai tambah curiga. Tapi pada saat itu saya udah nggak enak sama temen kan, karena ngelihat dari dia seneng banget mukanya kan, kayaknya ya udah alhamdulillah dapat gaji bakal 3 juta gitu. Nah pada saat itu saya masih diemin aja, padahal saya udah tahu kalau itu penipuan gitu. Udah nyampe di rumahnya, pas nyampe di rumahnya itu bener-bener kayak kondisinya satu BTN dipakai berame-rame. Terus pas nyampe di BTN itu, pada saat itu saya nanya langsung kan, kerjanya kayak gimana, gajinya apa nih, pabriknya apa gitu. Sama dia nggak dijelasin, pokoknya udahlah yang penting besok ikut aja, besok langsung interview gitu. Padahal saya nggak tahu latar belakangnya itu kayak gimana. Itulah bodohnya pada saat itu, karena ya saya pikir itu teman baik dia kan, jadi ya saya percaya aja dari teman ke teman gitu. Karena kebanyakan member mengorbankan sahabat mereka untuk bergabung ke bisnisnya mereka. Ini udah banyak banget kejadian dimanapun, dan kalian bisa cek aja ke video Bang Amin. Pas paginya mau berangkat, ternyata
saya ngelihat ada salah satu kayak sertifikat, bukan sertifikat apa ya, pokoknya kayak lisensi gitu, bahwa itu salah satu anggota. Di saat itu juga saya udah langsung bilang saya nggak mau ikut gitu. Pada saat itu marah yang cowok itu, yang kayak yang ngebawa kita tuh marah gitu. Terus abis itu berangkat dulu dia, kayaknya mukanya marah, terus berangkat, ditinggal kami berdua di BTN itu. Terus datanglah cewek, katanya anak UIN, iya UIN Sunan Gunung Jati kayaknya. Terus di sana dia ngejelasin kayak masih tetap aja ngasih apa kayak testimoni gitu. Tapi setelah sekitar berapa ya, 1 jam nego saya tetap nggak mau ke sana. Dia kayak marah gitu kan, dia ngejelasin katanya, kalian nih nggak bersyukur katanya, mau ditolong gini gitu. Hah, ditolong dari mananya? Yang ada ditipu. Pokoknya habis kejadian itu saya langsung telepon orang travel, langsung pulang. Nah, gimana guys pengalaman si Masnya ini? Ada nggak ada antara kalian yang mempunyai pengalaman yang sama? Boleh ceritakan di kolom komentar. Dan sekali lagi hati-hati kalau misalkan ada ajakan lowongan kerja merantau kemanapun itu. Ini yang terakhir, jadi saya mau ngasih saran ke teman-teman, seandainya dapat loker, jangan keburu diambil atau gimana, soalnya itu kan pasti kita butuh pengeluaran ya. Saran saya, daripada kita ikut, enak buat kalian yang pengen cari kerja atau ini buat modal ke Korea, karena sekarang saya kerja di Korea dan penghasilannya alhamdulillah banget gitu. Kalau dulu ngejanjiin katanya per minggu jutaan, per bulan puluhan juta gitu. Sekarang tanpa juga saya punya penghasilan yang puluhan juta, alhamdulillah gitu. Saya nggak mau pamer, cuma biar motivasi juga buat kalian. Kalau seandainya kalian daripada dapat bayang-bayang nggak jelas dari kalian ke Korea aja gitu. Soalnya di Korea juga gajinya cukup lumayan gitu. Kalian bisa dapetin gaji yang diharapnya, tapi nggak harus itu. Contohnya kayak bulan kemarin aja, alhamdulillah saya bisa dapat gaji sekitar, gaji bersih saya itu 2.804.590 won. Itu kalau dirupiahin dengan kurs yang sekarang itu sekitar 33 juta gitu. Kenapa lebih baik ke Korea? Ya itu tadi, kita sama-sama ngeluarin modal. Ke Korea kita juga ngeluarin modal, tapi di Korea jauh lebih pasti ya, karena kita ngeluarin tenaga, per bulan kita digaji gitu. Dan satu lagi yang lucunya, buat lu ngatain kalau dia penghasilannya puluhan juta tapi ternyata HP-nya aja masih HP kentang gitu. Di sini walaupun saya cuma TKI tapi saya bisa beli iPhone 11, dan video ini saya buat pakai iPhone 11 gitu. Ini sih sebenarnya niatnya bukan untuk pamer, tapi buat ini aja, motivasi bahwa bisa lo punya gaji puluhan juta, nggak harus dikit, dan itu nyata gitu. Itu kan kayak kalian cuma dikasih angan-angan aja, tapi kenyataannya nggak ada gitu. Satu lagi yang lucunya, pas itu kan temennya si Ricky itu kan ini Pucak Ricky, pucak. Katanya bilangnya gajinya di atas 3 juta gitu, tapi ternyata pada saat saya kesana aja dia minta titip jengkol. Itu saya agak sedikit mau ketawa tapi malu gitu. Masa sih gaji segitu, di perasaan dirinya juga banyak jengkol gitu, sampai jengkol aja minta titip. Yaudah, makasih ya. Ada temen malu saya. Oke, jadi ya guys, sedikit pesan dari Masnya ya. Semoga pengalaman Masnya bisa jadi pengalaman juga untuk kalian semua, bisa jadi pelajaran untuk kalian semua. Jangan pernah tergiur ajakan kerja merantau kemanapun itu, karena kebanyakan para member akan modus tersebut untuk menggait calon-calon korbannya. Juga buat kalian, daripada bergabung ke bisnis mending seperti kata Masnya, siapin modal kalian. Kalian pengen merantau, jangan tanggung-tanggung, ke Korea aja, karena di sana kerjaannya pasti dan gajinya pun bukan main-main seperti yang Masnya bilang tadi. Dapat per bulannya 33 juta. Bayangkan aja ya, member ya dapat gaji dolar banyak banget setiap bulannya. Padahal kenyataannya HP-nya aja HP burik, tapi mereka tetap aja berhalusinasi bahwa mereka orang kaya, panen duit tiap bulan, tiap hari senang, makan enak, dan semuanya itu adalah palsu, halu. Dan sampai jumpa di next video, dan assalamualaikum, bye bye.